and Friends. Yeay. Hari ini kita bersama dengan tamu yang spesial. Saya telah mengenal seseorang wanita ini yang seperti malaikat. Ada bulatannya. Sudah lebih dari 20 tahun. Wow. Ya gak sih, Ri? Enggak sih, dari SMA. Ya itu pas kamu SMA. Aku pas SD ke SMP. Iya bener-bener, hampir 20 tahun bener-bener. Bolehkah Anda memperkenalkan diri Anda? Halo, aku Ria. Rianti Cartwright bukan ya? Bukan, Rianti Raharja. Rianti Raharja. Udah gitu doang? Udah gitu aja. Oke, jadi sedikit perkenalan. Aku sama Ria ini sebenarnya dulu teman gereja. Terus kita itu satu pelayanan, ya kan? Sama-sama nyanyi. Tapi kalau suara saya, ini suara cempreng, ini suara merdu ya. Pernah nari bareng kan? Pernah nari juga. Jadi karena emang gereja kita kecil, dulu kan papi aku tuh kayak pendeta gitu ya. Nah, beneran pendeta bukan kaya. Kalau kaya pura-pura dong. Jadi kita emang ada di satu gereja yang sama, kayak gereja kecil gitu. Terus aku sama Ria tuh pelayanan di panggung bersama-sama. Kita pernah semuanya lah, dari multimedia pernah, usher pernah, youth pernah, apalagi yang kita pernah? Jagain bocah pernah, jagain bocah pernah, ya. Jualan pernah, jualan bazar, pokoknya semua baju sudah bekas. Kita lewati bersama-sama ya guys ya. Jadi kita tuh udah kenal dari kecil banget ya, Ri. Segini. Bener-bener kecil banget. Jadi beneran udah lebih dari 15 tahun lah. Hampir 20 tahun, dari 2006. Karena aku pindah ke Tangerang tahun 2006. Sekarang udah 2025. Iya 19 tahun berarti. 19 tahun kan. Nah, aku tuh mengenal Ria adalah sosok orang yang tadi aku bilang kan malaikat. Bener-bener seperti malaikat karena nih orang saking kebaikannya. Aku sama teman-teman yang lain tuh kayak, "Ri, lu jangan baik-baik lah, nanti lu tuh dimanfaatin orang." Gitu loh. Setiap cowok yang mau deketin dia, "Ri, please lah Ri." Gitu kayak gitu ya. Iya, kamu tuh baik banget, Ri. Ya kan? Sampai tapi akhirnya puji Tuhan mendapatkan pria yang baik juga ya. Ya, puji Tuhan. Jadi sekarang statusnya sudah menikah dan punya 2 anak. Yeay. Buntutnya ada 2. Jadi sekarang juga udah bekerja. Udah. Usia berapa, Ri? Aku tahun ini 34 tahun. Wow. Terlihat seperti 17 loh. Amin, amin. Ria ini dia adalah seseorang yang multi talented juga, ya kan? Amin. Menurut kamu itu diberikan talenta apa aja? Senyum. Senyum. Senyum tuh salah satu talenta loh. Betul. Enggak, itu talenta yang paling gampang, semua orang bisa. Iya sih, tapi tidak semua orang memakai talenta itu. Betul. Ya kan? Betul. Terus yang paling obvious lah. Aku suka nyanyi di kamar mandi. Kalau dulu pas lagi zaman Covid tuh apa namanya? Apa tuh? Penyanyi kamar mandi. Oh, Oke. ya, PPKM. PPKM. Karena penyanyi kamar mandi. Oke. Nah, jadi Ria ini juga punya suara yang amazing banget. Standar lah ya. Itu pernah belajar atau apa? Enggak sih, emang dari dulu suka nyanyi, terus sempat les vokal setahun 2 tahun. Habis itu ya udah, emang suka nyanyi aja di kamar Tapi mandi. nggak pernah berpikir untuk menjadi penyanyi? Kayaknya belum nyampe sih. Oke. Suaranya nggak semerdu itu gitu. Tapi bener-bener deh, dia tuh gifted banget sama bidang tarik suara ini. Anyway, kita nggak membahas itu. Kita mau membahas satu kejadian yang tiba-tiba luar banget. Salah satu teman kita, teman gereja juga, dia chat aku lah. Suatu hari yang sangat random. Dia tiba-tiba chat kayak, "Ken, Ria kena cancer. Lo ada waktu nggak hari ini?" Terus gue langsung kayak, "Cancer apa? Gas!" Gue langsung datang hari itu juga. hari itu juga. Emang ya, maksudnya kayak kita jarang ketemu, tiba-tiba dipertemukan dengan sesuatu yang tiba-tiba nggak enak gitu ya. Ya aku menyayangkan sekali sih sebenarnya gitu. Tapi ada faedahnya. Jadi tapi ada faedahnya, ya? Bener itu dia gitu. Jadi kabar yang terbaru yang aku terima adalah kamu terkena cancer. Boleh diceritakan itu cancer apa dan kenapa tiba-tiba banget? Iya sih, kita juga kaget kenapa tiba-tiba banget. Jadi awalnya sih coba-coba. Enggak, jadi awalnya dari mulai kerja itu mulai suka kopi. Awalnya cuman karena aduh ngantuk nih gitu. Terus teman-teman pada ngopi jadi ikutan. Makin kesini kayak setahun 2 tahun terakhir aku udah pakai yang less sugar sih. Kopi susu, pakai gula aren yang less sugar. Cuman kayak nggak bisa berhenti gitu loh, kayak aduh ini udah kayak ketergantungan banget gitu kayaknya. Gimana ya cara berhentinya gitu. Tiba-tiba di tahun 2024 itu beberapa bulan sebelumnya ya, mungkin sekitaran Agustus gitu ya. Itu mulai kayak pup aku lebih sering dari
dari biasanya. Kayak lebih sering bolak-balik ke toilet lah 5-10 kali sehari. Tuh aku pikir, wah bagus nih, lancar kali ya. Iya. Malah jadi happy ya. Apa karena kopi ya gitu. Iya. Jadi emang tiap hari, aduh kalau nggak minum kopi tuh, kopi susu manis itu ya, kayaknya ada yang kurang gitu. Terus dari Agustus aku nggak cek apa-apa lah, kayak cuman pup lebih sering aja gitu. Memang dikit-dikit, maaf ya agak jorok nih. Nggak apa-apa dong. Manusiawi itu. Kalau nggak pup justru lebih bahaya. Iya. Terus bulan September, kisaran bulan September mulai ada darahnya di pup itu. Perut tuh nggak sakit perut, nggak gimana-gimana. Cuman memang kok pupnya ada darahnya ya? Apa wasir ya? Jangan-jangan wasir nih gitu. Tapi nggak sakit juga gitu duburnya. Jadi ya udah deh, cek aja deh ke dokter. Kata teman juga, ya udah cek aja ke spesialis penyakit dalam waktu itu yang gastro lah gitu. Dicek, terus aku bilang situasinya gimana. Terus kata dokternya, ya udah kamu itu aja diteropong aja dari bawah gitu. Kolonoskopi ya namanya. Kalau endoskopi kan dari mulut mungkin ya. Ya itu kolonoskopi. Ya udah dicek, ternyata ada tumor nih. Maksudnya di dalam ususnya tuh udah bulat banyak lah merah-merah gitu, sepanjang 6 cm. Jadi dia nggak cek lebih dalam. Akhirnya dia bilang ini tumor yang tidak jinak. Dia bilang gitu ya, lebih halus lah, tumor yang tidak jinak. Nah kalau mau dicek ya harus biopsi. Nah tapi memang abis itu dia minta aku konsul ke dokter spesialis bedah ya. Di spesialis bedah pasti dia bilang ini harus segera dipotong gitu, karena kalau cancer, kalau usus besar lebih cepat dipotong lebih baik gitu. Mumpung belum kemana-mana, amit-amit kalau misalnya dia udah sampai bawah tuh rektum, ya itu bisa nanti aku pakai stoma tuh, kantong yang di luar seumur hidup. Nah tapi kalau sekarang sih, waktu itu kondisi itu puji Tuhan cukup dipotong, disambung lagi. Akhirnya ya udah potong 10 cm sambung. Nah pada saat dipotong itu memang dokter menemukan dari waktu itu kan diambil 12 kelenjar getah bening ya, sampel lah gitu. Dari 12 sampel itu 2 kelenjarnya itu ada bibitnya lah gitu, ada bibit CA-nya, bibit kansernya. Oh kalau kayak gini berarti menegakkan diagnosa, jadi ini tuh stadium 3B gitu. Wow, langsung 3B. Kalau stadium 4 tuh kan artinya dia udah nyebar ke organ-organ lain ya, metastasis gitu. Saat itu ya 3B lah, karena tapi 3B dari cancer itu udah cukup lumayan menegangkan kan? Iya buat aku sih mau cancer stage berapa pun ya kaget juga sih. Wah cancer gitu kan. Tapi ya udah, kita tetap berdoa, terus minta petunjuk lah ya. Dari dokter bilang begini, dari orang-orang sekitar bilang ya kalau itu emang mesti cepet ditanganin. Ya udah potong, terus tadi 3B gitu harus kemo karena stage 3B. Kemonya kalau standar cancer usus besar itu harus 12 kali ya kan. Ya udah, jadi abis itu proses deh kemo. Tapi itu berjalan begitu cepat ya? Jadi cepat. Agustus tahu, September langsung ke dokter segala macem, dan bulan Maret ya udah mengalami kemo kelima. Jadi udah kemo kelima, nanti hari Senin kemo ke-6. Jadi kemonya tuh tiap 2 minggu gitu. Kayak Senin sampai Kamis rawat inap, terus pulang, terus seminggu WFO lagi, kerja lagi, terus minggu WFH lagi gitu deh. Pokoknya tiap 2 minggu. How is the process right now? Process and the progress. Progress so far oke sih. Jadi sebelum di kemo pun sebenarnya aku sempat di scan lagi, sempat paru-paru juga di scan buat tahu ini ada metastasis nggak ke organ lain. Dan puji Tuhan ternyata nggak ada apa-apa. Jadi ya udah stage 3B bukan stage 4 lah ya. Jadi ya udah lanjutin aja kemonya sampai kemo ke-12. Paling nanti setelah kemo ke-8 dicek lagi gitu. Di scan kalau nggak ada apa-apa tetap lanjut sampai kemo 12. 12 ya. Tapi berarti sekarang udah nggak rasa sakit walaupun pas di kemo itu apa sih perasaannya? Paling enek-enek aja. Jadi kemo 1 sampai ke-4 itu aku paling enek-enek aja. Kemo ke-5 mulai muntah-muntah sih. Tapi memang masih aku bisa tahan lah, masih bisa aku paksain makan lah. Pokoknya harus makan lah. Terutama minum ya, banyakin minum air putih. Tapi nggak pernah ada pendarahan apalagi segala macam. Nggak ada sih, aman-aman. Puji Tuhan, kita doakan semakin lama semakin sehat dan kemonya berhasil. Amin. Nah, cuman sebelum kita lanjut lagi ngomongin soal si cancer ini, penyebabnya tuh sebenarnya tahu nggak sih dokter apa? Salah satu penyebabnya lah. Kan mungkin kalau penyebab ada banyak ya, mungkin ada gen juga. Betul. Jadi kalau waktu itu dokter yang pertama bilang selalu ada 2 sih. Pertama karena gennya memang ada, dan kedua ya metabolik ya. Maksudnya gaya hidup lah gitu, stres, kurang tidur kah, atau makannya sembarangan. Kamu stres? Kamu kayaknya stress free deh. Amin.
Tiap orang pasti punya stres lah Iya ya. sih, Cuman benar. how to handle gitu ya. Mungkin kalau aku mikir bukan stres. Kalau stres sih ada pasti. Cuman kayaknya aku melihat beberapa tahun terakhir ini memang aku bandel. Jadi oke. makanannya itu kalau kata David suamiku, lu mah jajan di pinggiran juga lu jajan semuanya, makan semuanya. Iya gitu. bener sih. Ya, gitu. Tapi dari dulu aku tuh inget banget kayak misalnya kita makan gitu ya selesai youth atau selesai acara apa. Iya. Dia tuh tipe yang nasinya tuh banyak Iya, banget. bener. Lauknya dikit tuh gak apa-apa. Tapi nasinya tuh banyak. Kuliah. Gitu dia tuh minumnya manis apa segala macem gitu tuh. Parah banget sih. Ampuni aku Tuhan. Nah cuman badannya gini aja dari dulu. Kamu tuh gak pernah yang kayak, ya kalau aku kan yoyo tuh cepet gendut, cepet kurus gitu kan. Tapi kamu gak pernah yang kayak sampai bengkak banget gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu kelebihan kamu juga kali ya. Kan kalau misal talenta. itu tidak termasuk talenta. Tapi gift boleh. Iya. Soalnya kan gak semua orang kayak makan apa aja stay badannya. Tapi kamu salah satu yang stay. Jadi mungkin kamu tuh gak ada alarmnya gitu loh. Ngerti gak? Kalau aku kan kayak ada alarmnya. Gue udah agak gendut dikit nih, ya udah deh stop. Kalau kamu gak ada jadi sebenarnya ada ke perut. Oh, oke. Blundung gitu. Pernah tuh waktu kuliah, memang kan dulu mah susah makan dulu pokoknya ya sebelum kuliah. Nah setelah ke kuliah ngekos ketemu warteg. Nah pas di warteg itu aku bisa 2 lah nasinya gitu ya. Jadi kayak kalau waktu kuliah orang lihat kurus tapi perutku tuh kayak busung lapar, gemoy banget gitu loh, gendut gitu. Ya itu sih alarmnya. Cuman memang pas udah kerja lebih ke kopi susunya itu aku ngegas banget sih kopi susu. Sehari emang bisa berapa? Aku pernah minum seliter sehari. Jadi 1 botol itu terus kamu gak berasa habisin? Enggak lah, 2 hari lah habisnya. Sorry. Ya sama aja 500 mili ya. Iya 500 mili sehari. Ya itu parah banget sih. Cuman memang setahun terakhir aku udah mulai kurangin sebelum aku tahu cancer ya. Jadi aku mulai kurangin terus selalu pesennya yang less sugar. Less sugar itu tetap manis ya Ria ya? Iya. Emang sih lihat orang-orang tuh bisa minum cuman tanpa gula tuh gimana rasanya ya. Tapi setelah cancer ternyata enak-enak juga sih ya. Mau gak mau kan soalnya. Iya benar. Setelah cancer tuh katanya gak boleh minum kopi juga. Tapi ya kalau udah parah banget gantungnya aku kadang baru sekali 2 kali inilah bocor gitu ya minum kopi. Tapi bener-bener kopi hitam tanpa gula gitu. Jadi ya udahlah. Tapi aku puji Tuhannya emang gak terlalu suka susu kan. Jadi aku kayak gak terlalu nyari kayak misal kopi susu atau apa gitu. Nah tapi emang kopi hitam aku kayak sehari tuh kalau gak dijaga gitu ya bisa 3 kali. Nah ini agak-agak kurangin sedikit. Sekali lah sehari. Iya. Americano ya? Americano untungnya. Ini juga mungkin keuntungan kali ya. Aku tuh gak bisa minum kopi kalau gak dingin. Jadi kalau misalnya udah gak didingin tertentu, aku akan tambahin es. Nah kan kalau ditambahin es, lama-lama jadi air putih kan. Jadi rasanya tuh kayak air putih tapi warnanya aja coklat gitu. Itu sih. Nah selain kopi ya, kan kopi susu udah bertobat ya Bun. Iya. Pantangannya apa lagi nih? Pantangannya kalau kata dokter tuh pokoknya gak boleh yang pedas sama yang asam. Tapi kan aku pencinta makanan yang agak pedas ya. Gak pedas banget sih, tapi kalau gak pedas tuh kayak kurang sedep gitu ya. Jadi paling aku masih curi-curi dikit sih. Tapi maksudnya gak yang pedas banget. Pernah aku waktu itu lupa, aku makan topoki yang pedas banget memang sakit perut. Oh my god. Mulus-mulus sampai jam 4 pagi. Tapi udah sekali itu udah bertobat lagi. Emang ya lu tuh harus disentil gitu kata bandel. Iya bandel banget. Iya, Tapi benar kalau kita nggak dengerin badan kita, maksudnya kita nggak bisa disentil sama diri kita sendiri. Tuhan yang sentil. Oke, Gitu-gitu. itu asam terus pedas juga nggak boleh. Iya. Terus kopi susu, terus Pokoknya manis-manis, semua gula, karbo pun nggak boleh kayak nasi. Maksudnya Jadi karbo kamu makannya kurang, apa? lebih banyakin protein sih. Oke. Pokoknya telur. Sekarang masak atau tetap makan di luar juga? Masak dong. Sekarang masak. Mbak yang masakin. Waduh, sehat sekali hidup ini. Iya. Kurangin jajan. Tapi benar. kalau kayak gitu berat badan apa segala macam juga turun lah dikit. Tapi maksudnya kita juga harus gain otot kita ya. Maksudnya kan habis kemo pasti semua sel yang baik ikutan rusak kan. Nah jadi aku jadi pilates nih karena cancer. Yang dulu gak pernah Blackpink kan? biar rata gitu kan. Tapi aku seneng deh. Maksudnya dari hal satu ini aja ya. Maksudnya penyakitnya ini tidak cemen sih ya. Tapi kamu banyak banget melakukan hal-hal baru gitu Iya, loh. bener, Ya kan? bener. Ria tuh menjadi lebih sehat, lebih atletik. Amin. Balik lagi ke si penyakit ini gitu ya. Apa sih Ri yang kamu rasain gitu ketika
aduh gue Cancer lagi ya, itu tiba-tiba banget kayak rasanya tuh kayak ketiban apa gitu, ketiban apa petir gitu loh ya. Cancer itu adalah salah satu kata-kata yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya kan. Pastinya ya kembali ke atas lah ya. Kita koreksi diri kenapa ya Tuhan izinkan gitu aku sakit. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya ini teguran sih dari Tuhan. Karena memang belakangan ini aku mikir gimana ya Tuhan cara berhentinya. Terus dikasih Cancer. Oke harus berhenti gitu. Harus benar-benar berhenti gitu. Dan akhirnya ternyata Tuhan kasih kekuatan juga sih. Maksudnya bisa berhenti itu tuh kayak orang mungkin kalau narkoba itu nagih gitu ya. Lama-lama nagihnya itu memang kekikis sih dengan sendirinya. Pastinya bukan dengan kekuatan kita ya. Pasti Tuhan yang mampukan. Terus setelah itu gimana cara ininya? Maksudnya kan kita stress Cancer tuh gimana sih? Pastinya aku langsung cari-cari lah komunitasnya, komunitas Cancer yang bisa saling membangun ya. Ada namanya komunitas Mobi gitu. Dia ngajarin cara makan yang bersih gimana, clean gitu-gitulah. Jadi semangat juga ngejalaninnya. Yang lucunya adalah ini guys. Jadi pas hari itu ketika salah satu teman kita namanya Sylvie, kalau misalnya lo dengerin Sil, dia kan chat, lu mau nggak datang nemuin si Ria nih, dia Cancer. Gue langsung iniin schedule dong, gas langsung datang gitu kan. Terus ada beberapa juga lah teman gereja kita yang datang. Terkumpul lah sekitar 4 orang ya, Prilly, Stella, aku sama si Sylvie gitu langsung datang. Kita berempat tuh yang kayak Ria lu nggak apa-apa. Terus malah Sylvie yang nangis ya. Iya, itu yang kayak mau nangis semua gitu. Bahkan Sylvie sama Stella tuh yang bener-bener nangis. Terus jadi kayak bahas-bahas zaman dulu gitu. Bener-bener nangis. Si Ria yang kayak gak apa-apa guys, gak apa-apa. Itu siapa yang sakit sih by the way? Jadi kebalik ya gitu. Jadi kayak malah Ria yang memberikan kekuatan kepada kita gitu. Dan itu aku melihat it's not you, it's God. Bener-bener kayak aku melihat kamu overcome masalahnya. Karena pas aku datang ke rumah kamu itu hanya ada peace yang aku lihat di situ. Cuman ada kayak damai sejahtera dan sukacita gitu. Setelah kamu menjalani kemo segala macam, kamu ada fitur baru di Instagram kamu, nyanyi-nyanyi, memberikan apa tuh namanya talenta kamu, dan kamu share gitu kan, banyak ayat-ayat juga. Apa sih yang kamu coba bagikan ke luar sana? Yang aku dapat sih selama sakit ini ya, aku mikir bahwa banyak banget ya yang bisa disyukurin, bahwa kesehatan aja tuh itu mahal banget loh. Sehat itu mahal banget. Jadi kayak Tuhan kasih kesempatan gitu loh buat bikin hidup aku tuh lebih sehat, lebih lifestyle-nya tuh lebih sehat lah gitu. Jadi kayak selama Tuhan masih kasih aku, jadi aku mikirnya gini aja, kalau Tuhan masih kasih aku hidup dan Cancer itu nanti Cancer free kah atau apapun itu, tapi selama aku hidup ya berarti masih tugasku untuk memuliakan nama Tuhan lah. Lewat apapun yang aku lakukan, itu berarti harusnya aku bisa tetap bawa damai sejahtera, tetap bawa sukacita ke orang-orang sekeliling aku. Makanya aku kayak ketika aku nyanyi itu juga maksudnya aku ngajak teman-teman nyanyi loh. Semua orang pasti punya masalah gitu kan, tapi apapun masalah kita, aku selalu pegang Filipi 4 ayat 13. Jadi kayak apa tuh ya? Filipi 4 ayat 13. Langsung di Google. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku kan. Jadi kekuatan itu yang gak dari kita sendiri sih, pastinya dari Tuhan. Anak-anak sama suami gimana? So far suami support banget sih. Anak-anak juga, terutama kan anakku yang gede, Dilan itu udah mau 8 tahun ini dia udah ngerti mama sakit. Jadi tiap 2 minggu pasti nginep di rumah sakit. Bahkan yang kecil pun udah tahu gitu, kayak tiap 2 minggu aku pasti nginep di rumah sakit 3 malam. Tuh oma opa, mama papaku nginep di rumah lah gantian. Itu hal yang patut disyukuri gitu loh ya. Di tengah-tengah sakit kayak gini, semua orang tuh bisa saling support gitu. Masih ada mama papa, bisa temenin anak-anak. Pokoknya semua banyak yang kita syukuri lah. Mungkin dari cobaan yang Tuhan lagi titipkan ke kamu, yang Tuhan izinkan ke kamu, makin buat kamu itu bersyukur dengan hal-hal kecil yang selama ini mungkin you take it for granted, ya gak sih? Iya, bener-bener. Kadang-kadang aku juga merasa kayak gitu sih, kayak kejadian besar terjadi ternyata untuk mengingatkan kita ada hal-hal kecil loh di sekitar kita. Sampai nangis. Iya benar-benar banget. Oh my god, oke. Sampai gak tahu mau nanya apa lagi. Tapi bener sih, kayak maksudnya kayak di rumah sakit gitu aku bangun. Itu kan aku pakai BPJS ya, jadi sedih. Maksudnya aku bukan sedih karena BPJS ya, maksudnya. Walaupun BPJS kadang-kadang bikin sedih. Aku senang loh ada BPJS tuh, kenapa? sangat membantu. Jadi sangat membantu. Jadi aku operasi pakai asuransi kantor ya kan. Terus dilanjutin kemo. Kemo tuh aku lanjut pakai BPJS karena ya pasti ratusan juta lah udah kan. Apalagi 12 kali. Jadi setiap kali aku kemo, kalau BPJS kan maksudnya ya bukan VIP lah ya. Maksudnya aku tidur, suami aku selalu nemenin di situ, dia tidur di lantai gitu. Jadi tiap kali aku bangun tuh, Tuhan makasih banget ya. Tuhan udah kasih gitu loh suami yang setia, yang maksudnya
maksudnya nemenin gitu loh. Ya gitu deh, jadi pokoknya hal-hal yang kayaknya receh, kecil tapi kayak Itu nggak receh. kalau dulu mungkin kayak biasa gitu ya, kita nggak nganggap itu sesuatu yang wow, tapi kayak sekarang tuh wow banget. Iya benar-benar. Mungkin itu juga salah satu kalau aku kan belum punya suami ya. Jadi aku nangisnya double. Iya benar. Tapi benar, sekarang kan aku lagi Jakarta Tangerang. Terus setiap malam itu kayak mami aku selalu masih bangun gitu. Terus udah gitu ada satu hari yang aku lagi ngumpul sama temen aku, terus aku bilang aku harus pulang sekarang. Kata temen aku, kenapa sih, udah stay aja. Karena aku tahu kayak mami aku masih nungguin aku gitu. Kayak dia nggak bakal tidur kalau misalnya aku belum pulang gitu. Nah kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu itu hal simple ya. Benar-benar. Someone waiting for us itu bukan sesuatu yang mahal gitu. Benar-benar. Tapi itu ternyata yang paling berharga. Iya, dan itu maksudnya nggak semua orang bisa menikmati itu Betul, gitu betul, kan. betul. Bisa jadi orang ada yang mungkin nggak ada yang ditungguin di rumah gitu kan. Maksudnya itu juga berkat gitu loh, ya kan. Jadi syukurilah apapun yang kita masih punya. Jadi kita nggak boleh lihat apa yang kita nggak punya gitu kan. Kayak aduh aku cancer nih, kesehatan aku menurun. Jadi kalau kita fokus pada masalah ya makin menurun lah kesehatan kita gitu kan. Jadi kita harus fokusnya ya pada yang kita punya. Oh masih ada suami nih nemenin, masih ada anak-anak lucu gitu kan, masih ada teman gitu. Maksudnya teman-teman yang support lah, termasuk Kenny. Dan aku percaya banget abis ini pasti kamu langsung naik level lagi sih. Amin. Iya kan? Level imannya ya. Level imannya betul. Nah sekarang Ria, aku melihat kamu agak penampakannya sedikit berubah. Asik. Coba ini dapat tips and trick dari seseorang namanya Kenny Angeline Jafar. Enggak, soalnya waktu itu aku lihat Ria tulis di IG story atau di mana ya? Iya. Ada nggak yang punya ide aku pakai Wig wig apa? apa? Soalnya menurut aku wig tuh kan agak panas, ya kan? Bener. Terus suka kayak gatel gitu. Bener. Sedangkan si topi ini yang Ria sekarang lagi pakai ini tuh praktis banget. Bener. Kalau misalnya panas tinggal buka. Iya. Jadi kan aku udah kemo 5 kali kan. Di kemo ketiga sama 4 tuh udah parah banget rontoknya. Jadi kayak aku kan tadi rambut segini, terus kayak aku keramas dikit langsung zrut. Wah kaget juga nih. Itu panik. Ya udahlah langsung potong pendek nih. Aku buka ya. Langsung aku potong pendek langsung. Ri, tapi dari dulu kan kamu selalu cocok dengan kayak pixie cut ya atau apa sih? Pixie Pixie cut. Baru 2 kali nih, yang kedua kali nih. Wow. Terus aku potong. Nah itu pas potong, jadi supaya aku nggak kaget lah ya kalau tiba-tiba beneran botak gitu. Cuman dokter bilang kalau kemo usus besar tuh nggak selalu botak sih gitu. Jadi kayak tergantung orangnya. Nah karena aku takut kaget lah gitu, jadi aku potong pendek dan memang berkurang sih. Rontoknya lumayan berkurang banget. Gara-gara kamu pangkas pendek gitu. Iya, terus aku nanya-nanya kan ke teman-teman siapa nih? Jadi kepikiran ya itu ya tadi ya udah positifnya aku jadi bisa pakai wig nih gitu. Gitu terus nanya-nanya orang. Terus Kenny nawarin. Tapi kebetulan banget tau aku lagi nyari wig. Terus konten kamu tentang wig. Iya, kamu pakai itu lucu banget. Terus ya udah aku langsung kasih link. Iya. Nah, aku emang pengen beliin kamu tuh yang pendek. Pakai lagi. Pakai lagi. Langsung cetar. Berbeda, langsung ya kan? cetar ya. Terus enak kan, jadi kayak misal kalau panas ya udah tinggal buka. Sedangkan kalau wig kan harus pakai yang hairnetnya itu. Iya, bener. Ih cantik loh. Apa gue ini aja ya, usaha wig ini ya. Boleh. Ini bisa dijual ini ya. Jadi reseller ya. Iya reseller kan lumayan. Oke deh, kita sudah ada di akhir dari podcast ini. Ria, thank you so much for coming to this podcast. Aku berharap dari cerita kamu, soalnya kalau misalnya lu ceritain ininya, cancernya kayak nggak sedih gitu loh guys. Tapi kayak ya udahlah, anggap aja ini pengalaman spesial yang Tuhan kasih. Iya betul. Hidup kita. Karena tadi ditanya kan kayak apa sih yang kamu pelajari dari sini? Ya mungkin Tuhan mau ingetin aku supaya nggak minum kopi terus. Lucu banget nih orang. Ya bener, kopi susu manis itu loh. Itu sih. Biar bisa lepas dari situ. Oke, di podcast ini ada yang namanya nyatanya. Nah, nyatanya versi Ria apa? Nyatanya Tuhan izinkan sesuatu atau masalah terjadi di dalam hidup kita itu cuma supaya kita bisa lebih mensyukuri apapun hal-hal kecil yang sebenarnya Tuhan udah taruh di dalam hidup kita gitu. Karena pasti di setiap masalah itu ada berkat-berkat yang Tuhan sisipkan di sana. Terima kasih.